Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Gavakian Santang Saputra. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mengutarakan hasil rangkuman saya dari semester 1 hingga semester 2. Baik, yang pertama bab 1, menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini berguna untuk kita melamar pekerjaan di suatu tempat. Dan tentunya dengan memperhatikan kaidah penulisan. Surat lamaran pekerjaan ini dibagi menjadi dua. Ada surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup dan ada yang tidak digabung dengan riwayat hidup. Baik, yang kedua ada bab 2 tentang novel sejarah. Novel sejarah ini menjelaskan fakta di masa lalu yang disajikan secara hayal oleh penulis. Terdapat struktur novel-novel sejarah di antara lain ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Bab 3 memahami isu terkini lewat editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis dari sudut pandang redaksi terhadap suatu kejadian. Isi dari teks editorial diantara lain terdapat fakta, pendapat, atau opini. Strukturnya adalah sebagai berikut: pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan ulang. Apa perbedaan fakta dan opini? Fakta tidak dapat dibantahkan, sedangkan opini bisa diperdebatkan. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial adalah sebagai berikut: kalimat retoris, menggunakan kata populer, konjungsinya kausalitas. Bab 4, novel. Novel merupakan karya prosa fiktif yang mengandung akan jalan cerita. Terdapat unsur pembangun novel, contohnya unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik terdapat tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan tema. Bab 5 mengenai tentang artikel. Artikel merupakan tulisan yang berisikan pendapat, kritik yang disajikan dengan bahasa ilmiah populer. Artikel termasuk teks eksposisi. Struktur artikel adalah sebagai berikut: argumentasi, kaidah kebahasaan. Artikel diawali dengan tesis atau topik yang akan dikemukakan. Kemudian tesis akan dikembangkan oleh argumen dan di bagian akhir terdapat pernyataan ulang atau pendapat, yakni penegasan kembali mengenai artikel tersebut. Argumentasi harus kuat, didukung oleh fakta dan data. Argumentasi harus konstruktif, dan bahasa yang digunakan harus komunikasi, mudah dimengerti, ringkas. Bab 6, kritik karya. Teks kritik berisi tentang penilaian dan kelebihan dan kelemahan suatu karya secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tentang dari sudut pandang pribadi, disajikan dengan cara penulisan khas si penulis. Perbedaan kritik dan esai adalah kritik merupakan objek karya seni, sedangkan esai objek fenomena. Kritik terdapat deskripsi, sementara esai tidak ada deskripsi atau sinopsisnya. Kemudian data dari kritik bersifat objektif, sedangkan esai datanya tidak melulu selalu ada data. Penilaian dari kritik bersifat objektif, sementara esai bersifat subjektif. Kritik membahas tentang menyeluruh, sementara itu esai hanya mengambil hal-hal yang menarik. Sekian rangkuman dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.